Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 2. Ya, lebih tepatnya kita sekarang sudah masuk di pertemuan keempat dan kita akan membahas materi terakhir tentunya di studi kasus CV Van Balita, yaitu terkait dengan transaksi jurnal dan analisa laporan keuangan dengan konsep single currency. Minggu depan kita akan beda lagi bahasannya dengan konsep yang berbeda pula, yaitu dengan konsep multi currency. Kita selesaikan dulu untuk materi pertemuan 4 hari ini terkait dengan jurnal penyesuaian, jurnal pembalik, dan analisa laporan keuangan. Oke, pertama terkait dengan jurnal penyesuaian. Di sini pos yang sering mengalami penyesuaian diantaranya terkait dengan penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, akun pembayaran di muka, akun biaya yang masih harus dibayar, rekonsiliasi bank karena mencatat biaya administrasi bank, jasa giro, perhitungan pajak penghasilan, dan penutupan PPN masukan menjadi PPN keluaran. Nah, agar beberapa yang sering kali harus dilakukan penyesuaian di atas ini bisa dilihat dalam satu laporan khusus, maka jurnal tersebut kita harus masukkan di setiap transaksi yang sesuai. Sebagian besar fasilitas yang digunakan adalah menggunakan record journal entry. Nah, terlebih ada penanganan khusus juga terkait dengan perda akuntansi untuk yang pilihan perda akuntansinya 13, yaitu penanganan khususnya pada saat kita mengisikan tanggal diawali dengan tanda bintang atau string. Tapi karena sipipan balita atau studi kasus sipipan balita ini kita menggunakan perda akuntansinya yaitu 12, maka tidak perlu kita tambahkan tanda bintang atau string pada saat mengisikan tanggalnya. Oke, kita masuk di transaksi yang pertama di materi pertemuan 4 ini, yaitu terkait dengan jurnal penyesuaian. Bahwa di sini dikatakan di soal transaksinya ada biaya gaji yang harus dibayarkan, gaji karyawan sebesar 1 juta rupiah. Yang kita harus lihat di sini berarti pertama itu terkait dengan hutang gaji. Yang kedua berarti kita di sini lihat juga nih pada saat sebelum kita menginputkan terkait dengan jurnalnya, tanggalnya, kemudian memonya juga. Kita akan langsung implementasikan ke ABSS. Tapi sebelum kita implementasikan, terlebih dahulu kita harus membuka file CV Van Balitanya. Oke, di sini sudah saya buka ABSS Premiere versi 20. Nah, terlebih ini yang harus saya share setiap kali pertemuan, bahwa sebelum kita membuka file ABSS-nya, kita harus setting tanggal terlebih dahulu ke tanggal pertama kali kita membuat file ABSS tersebut. Oke, saya setting ke tanggal 24 di sini. Otomatis untuk yang punya teman-teman semua itu tergantung buat pertamanya tanggal berapa. Oke, kita langsung open ya. Open data untuk CV Van Balita. Di sini saya punya nih backup pertemuan 1, backup pertemuan 2, backup pertemuan 3, sampai dengan nanti backup pertemuan yang terakhir. Saya harap teman-teman semua juga melakukan hal yang serupa. Setiap pertemuan harus ada file backup-nya. Oke, saya menyimpannya di directory D, kemudian folder latihan studi kasus. Di sini untuk filenya ekstensi.mio sudah kita temukan, sipipan balita.mio. Kemudian kita open. Ini kita pilih single user access. Dan di sini kita pilih pilihan yang kedua. I want to active my company file letter trial version. Oke, di sini yang menarik days remaining-nya tinggal 23 hari lagi. Harusnya kalau misalkan memang kita tidak lupa setting setiap kali kita membuka, harus selalu 30 days remaining-nya. Nah, kalau ini 23 gimana Pak? Kalau misalkan tinggal 7 lagi gimana Pak? 5 lagi gimana? Itu nggak masalah, no problem. Selama memang belum habis masa active days remaining-nya, itu kita masih bisa menambahkan, mengedit, menghapus data, itu masih bisa. Tapi yang menjadi masalah itu, kalau days remaining-nya sudah berubah menjadi 0. Itu nantinya file ABS yang kita buka
sifatnya hanya read only, hanya bisa dibaca saja tanpa kita bisa mengotak-ngatik file tersebut. Oke, kita pilih ya. Intinya jangan sampai days remaining-nya habis atau berubah menjadi 0. Oke, kita klik continue. Ini merupakan pemberitahuan bahwa kita punya 23 hari lagi nih untuk active your company file-nya. Ini untuk file yang saya. Tapi kalau file yang teman-teman ada yang 30 hari ataupun ada yang berapa hari lagi days remaining-nya. Itu tergantung ke data masing-masing. Oke? Nah, di sini sudah terbuka untuk file CV Van Balita. Nah, pertama kita akan menginputkan untuk jurnal penyesuaian. Langkah untuk melakukan penginputan jurnal penyesuaian itu ada di modul account. Kemudian pilih record journal entry. Di sini kita jurnal-jurnalnya tadi seperti yang ada di soal JP-01. Oke. Kemudian tanggal penginputannya ini kalau di modul sih ini tanggal 31 Januari 2020 ya. Oke, kita sesuaikan saja 31/01/2020. Kemudian memonya di sini jangan lupa nih, memonya pelunasan hutang gaji. Hutang gaji. Nah, oke, ada tipe. Oke, di sini langsung saja kita masukkan untuk akunnya. Berarti kalau berkaitan dengan hutang gaji, berarti berkaitannya dengan biaya gaji dan juga hutang gaji. Pertama, kita pilih yang biaya gaji terlebih dahulu. Oke, nominalnya berapa tadi? 1 juta rupiah. Oke, kemudian yang kedua di sini berarti ini berkaitan dengan hutang gaji untuk kita penginputan di kreditnya. Hutang gaji, ada ya, sudah ketemu. Nah, kita tab saja, otomatis di bagian kredit nominalnya berubah menjadi 1 juta. Nah, tapi di sini yang harus diperhatikan, ini belum balance karena out of balance-nya masih ada selisih 1 juta. Harusnya 0 kalau dia menyatakan balance. Ini tidak usah khawatir, tinggal kita tab saja. Nah, jadi nanti berubah nih out of balance-nya menjadi 0. Artinya sudah balance. Kalau sudah balance, berarti tinggal kita record saja. Oke, kita close. Kemudian selanjutnya, setelah kita membahas terkait jurnal penyesuaian, selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal balik. Nah, contoh kasus jurnal penyesuaian yang tadi kita inputkan, itu memerlukan jurnal pembalik. Untuk membuat jurnal pembalik di ABSS, data dilakukan secara otomatis. Langkahnya, langsung saja ya, teman-teman semua bisa lihat langkah-langkahnya di modul. Nah, nanti di video ini saya langsung implementasikan saja di ABSS-nya. Langkah yang pertama untuk jurnal pembalik, pertama kita lakukan setup terlebih dahulu. Langkahnya gimana? Setup, kemudian preference. Nah, di sini kalau misalkan sebelumnya kita setting di bagian setup preference itu, Pak, saya biasanya di sistem, Windows, sales, dan purchase. Sedangkan di sini jurnal pembalik, mana lagi yang harus disetting? Yaitu di bagian tab security. Nah, di bagian tab security ada yang harus kita checklist, yaitu transaction can't be changed. Nah, ini harus kita checklist nih untuk jurnal pembaliknya, setting jurnal pembaliknya. Oke, jika sudah, langkah kedua itu kita pilih transaction journal, kemudian di bagian general. Ada nggak jurnal penyesuaian yang tadi kita input? Kok nggak ada, masih blank? Kenapa masih blank? Karena di sini tanggal dan bulannya ini tidak sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Karena kan tadi kita nginputinnya tanggal berapa? 31. Oke, kita hapus saja ya. 31/01/2020 sampai 31/01/2020. Oke, sudah ditemukan. Di sini transaksinya jurnal penyesuaian pelunasan hutang gaji. Kita klik untuk yang tanda panah di sini, klik kiri. Kemudian akan muncul untuk layar record journal entry-nya. Nah, di sini
Untuk langkah ketiga atau yang terakhir dalam cara kita melakukan jurnal pembalik ini, yaitu setelah jendela record journal entry-nya terbuka, kita masuk di menu File Edit, kemudian kita pilih yang Reverse General Journal Transaction. Oke, di sini, nah jurnal-jurnalnya kita rubah saja menjadi GJ strip 01. Kemudian date-nya di sini sudah biarkan saja 31 Januari 2020. Dan otomatis biaya gaji karyawan yang tadinya di debit berubah menjadi di kredit. Begitupun dengan hutang gaji yang tadinya di kredit, ini berpindah menjadi di bagian debit. Oke, jika sudah balance juga, ini perhatikan auto balance-nya sudah 0, berarti menyatakan balance, berarti tinggal kita record. Nah, hasilnya ini. Ini jurnal penyesuaiannya, ini jurnal pembaliknya. Oke. Jika sudah, kita lakukan close. Nah, itulah cara untuk menginputkan atau untuk menyelesaikan soal jurnal pembalik. Oke, selanjutnya yang terakhir, yaitu bahasan kita yang terakhir, yaitu terkait dengan analisa laporan. Nah, analisa laporan kita akan coba explore di report, di menu report, dan menu analisis. Kita akan sajikan berupa angka atau tabel, kemudian berupa grafiknya juga. Oke, di bagian report, nah di sini kita lihat di bagian modul nih, untuk laporan, apa yang harus kita tampilkan? Nah, yang harus kita tampilkan di sini kalau tidak salah, untuk laporan, nah ini nih, report balance sheet. Nah, langkahnya teman-teman semua, dipilih report, kemudian pilih account, kemudian cari balance sheet. Nah, yang ini nih, balance sheet, pilih standar balance sheet. Kemudian kita display, tapi sebelum di display, kita pilih customize dulu, karena kan kita akan mencari lebih spesifik, yaitu di bulan Januari. Nah, ini masih Desember nih. Nah, kita hanya ingin lihat yang Januari saja, kemudian kita lakukan display jika sudah disetting. Ini merupakan balance sheet di periode Januari 2020. Nanti teman-teman semua samakan apakah ada yang beda terkait dengan hasil aset, liability, kemudian equity, dan net assetnya. Jika ada yang berbeda, nanti report hasilnya di grup WA kelas. Kemudian nanti kita cari letak kesalahannya, apakah salah penginputan nominal ataupun belum diinputkan transaksinya atau bagaimana, nanti kita review terkait dengan hasilnya. Oke, kita close. Sekarang kita akan menampilkan laporan dalam bentuk grafik. Nah, kalau dalam bentuk grafik, ini ada di analisis. Yang akan kita tampilkan yaitu untuk laporan aset, liability, equity, dan profit and loss. Nah, hanya 4 ya yang kita tampilkan. Oke, analisis, kemudian kita pilih balance sheet. Nah, ini sajian dalam bentuk ledgernya. Oke, nah untuk melihat tampilan secara grafik, kita bisa klik untuk yang aset. Ini laporan aset. Tapi kok di sini Desember 2020 kan kita hanya Januari. Ya, kita tinggal lakukan filtering saja. Klik yang filter, kemudian kita pilih yang Januari. Kemudian oke. Nah, ini laporan aset Sipipan Balita bulan Januari 2020. Ini laporan liability-nya dan ini laporan equity-nya. Kemudian profit and loss kita bisa lihat di analisis profit and loss. Kemudian jangan lupa filter terlebih dahulu di bulan Januari. Kemudian pilih net profit and loss-nya. Nah, ini untuk grafik profit and loss dari Sipipan Balita. Oke, itu tadi materi yang kita bahas hari ini terkait dengan jurnal penyesuaian, jurnal balik, dan analisa laporan keuangannya. Analisa laporan ya, lebih tepatnya, karena kita tadi hanya melihat untuk standar balance sheet-nya. Nanti kita pun bisa explore lebih jauh lagi terkait reportnya. Di sini banyak sekali nih, ada banking, ada sales, ada purchase, dan yang lainnya. Di bagian analisis pun ini banyak juga sama halnya. Oke, yang terakhir seperti biasa kita lakukan backup terlebih dahulu karena materinya sudah selesai di materi pertemuan keempat ini. Kita lakukan backup, caranya file kemudian backup.
Jangan lupa ininya pilih yang check company file for error. Kalau yang atasnya ini sudah sesuai, backup company file only. Kemudian kita klik continue, tidak ada error yang ditemukan, kita klik OK. Kemudian kita simpan dengan nama filenya backup pertemuan 4. Kemudian kita save. Oke, sudah selesai. Itu artinya materi kita hari ini sudah selesai. Dan untuk pertemuan keempat ini ada tugas yang harus teman-teman semua kerjakan. Yang pertama, kita lihat di bagian modul. Di sini, teman-teman semua harus menganalisa analisa laporan dari grafik yang disajikan di ABSS. Nah, pertama teman-teman semua, tugas yang pertama di sini nanti teman-teman semua download jurnal penelitian yang berjudul penerapan aplikasi MyYob untuk pengolahan data akuntansi studi kasus PT Quantum Elektrindo Lestari. Ini merupakan linknya. Dan apa yang harus kita kerjakan di jurnal penelitian tersebut yang sudah kita download, yaitu kita buat penjelasan analisa laporan keuangannya. Apa yang harus dibuat laporan keuangannya? Pertama terkait dengan grafik aset. Ini coba nanti teman-teman semua buat penjelasan analisa laporan keuangannya. Kemudian di bagian liability, equity, dan profit and loss-nya. Oke, itu soal nomor 1. Kemudian tugas soal nomor 2, dan teman-teman semua pun harus menganalisa terkait dengan data CP Panbalita terkait dengan aset, liability, dan equity. Nanti teman-teman semua yang terakhir untuk profit and loss-nya pun sama. Oke, nanti dianalisa laporan keuangannya kayak gitu. Nanti sajiannya ya dalam bentuk untuk tugasnya dikerjakan di Microsoft Word, nanti dikumpulkan di link Google Drive yang akan saya share di WA grup kelasnya. Ini tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Jadi setiap mahasiswa nantinya harus mengerjakan 2 soal tugas yang ada di pertemuan keempat ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan materi pertemuan keempat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.